Terkasih di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup dengan kita berdua. Di sini saya berdiri ingin bersaksi. Semalam saya membaca buku Yesus itu nyata. Saya tidak tahu buku itu berasal dari mana. Tapi saya mengambil di sana. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Ada sih orang baru, ada kan? Ada. Nama saya Ceng Simarmata. Mungkin saudara sekalian belum tahu nama saya. Jadi nama saya Ceng Simarmata. Alamat saya Mata Ciaga. Jadi begini saudara, saya ingin bersaksi dengan kemurahan Tuhan kepada saya. Sedikit waktu saya ambil, karena semalam saya membaca buku Yesus itu nyata. Saya ambil dari buku dari lemari sana. Terus saya bermisi dari pelayan Tuhan ini di dalam gereja. Bang, saya punya bukunya oleh Bapak Ciantai. Rupanya setelah saya membaca buku itu saudara, saya merasakan kuasa Yesus saudara. Ketika ada penginjil, salah seorang penginjil ini berasal dari Bogor, dari Pulau Jawa. Dia ingin menginjil ke Pulau Kalimantan, ke tempatnya di Sungai Kapuas, di Kalimantan Selatan, saudara. Jadi saya membaca kesaksian perjalanan dia, penginjilan dia mulai dari Pulau Jawa sampai ke Kalimantan. Dia tidak mempunyai uang. Jadi saya tiba-tiba membaca seperti itu, saudara. Saya dulu bersandar di dinding kamar saya. Saya merasakan dulu, saya seperti mau menangis ini. Karena pas pengetahuan saya, rupanya saya terjamah oleh Roh Kudus, saudara. Bahwa saya ini seperti saudara tersebut. Bagaimana dari awal pertama saya membaca penginjilan dia, saudara, sangat luar biasa. Dia ini melawan banyak dukun di Kalimantan. Tetapi saudara, ketika saudara ini tadi yang bernama Yesaya Budiman, dia mempunyai keturunan 2 anak juga. Jadi ketika dia menginjil ke Pulau Kalimantan, dia menghadapi 4 dukun. 4 dukun ini rupanya 4 dukun sakti di Kalimantan yang terletak di Kalimantan Selatan. Ketika itu dia menghadapi Tuhan, saudara. Walaupun dia tidak mempunyai uang saku, tetapi dia mempunyai banyak saudara di sekitar lingkungan Kalimantan Selatan itu. Dia bersaksi, saudara. Apa itu? Jangan dia acukan saya. Jadi saudara, ketika itu terdengarlah saudara 4 orang tadi. 4 orang ini di duduk sate di kampung itu. Di nama kampungnya itu Sungai Kapuas Hulu. Saya juga pernah ke situ, Sungai Kapuas itu. Memang daerah ini sangat rawan, saya itu duduk santai. Jadi iya benar saudara. Nah, besok saya akan membawa bukunya ke sini. Baru setelah itu mereka berargumen. Apa yang dia di sini kan? Kau pendeta pergi dari kampung ini kan? Sampai saya baca buku sampai mau menangis, saudara. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan yang terjadi pada dia. Dia sudah menyembuhkan banyak penyakit di kampung ini, saudara. Ada juga orang penyakit di kampung ini, ibu-ibu, sama satu lagi penyakit bengkak oleh jambi-jambi. Di sana tentu ada namanya Panglima Buru sama Panglima Daya. Orang itu lah 4 orang itu. Ngapain kau di kampung kami ini kan? Pergi kau dari sini kan? Sampai pagi saudara aku senang membaca buku itu. Kau tahu nggak? Bisikan dari mana datang ke telinga aku? Padahal pagi-pagi itu aku mau melihat apa kemarin itu. Ada mau melihat kemarin itu. Rupanya jadi terjamah hati untuk membaca buku itu. Buku ini kok lain daripada yang lain yang dipikirku. Aku bawa buku ini ke sini. Rupanya dia di sini. Ternyata di bawah bapak kita baju inisian. Ini orangnya. Rupanya buku itu dia udah di dalam kamar. Aku baca itu saudara. Rupanya itu di zaman Musa betul di dalam kamar. Dan dari situ semalam saya berdoa dan saya menangis. Tuhan, aku bingung sekali seperti orang ini Tuhan. Walaupun aku tidak mempunyai siapa-siapa, tapi aku masih punya keluarga ini Bapa di surga. Ya saudara, karena Yesus pernah mengatakan ketika mamanya datang, didengar murid-muridnya, Guru, orang tua perempuan telah datang Ibu Maria. Siapakah ibuku? Karena Yesus di dalam perjanjian baru, siapakah ibuku?
Jika dia keluarga aku, maka dia mengasihi Bapakku di surga. Itulah saudaraku, saudara-saudara, itulah kata Yesus. Ada tertulis dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, kuasa Tuhan itu selalu ada. Dan walaupun kita selalu bersyukur, Tuhan itu memberikan apa kehidupan. Tanpa kita tidak mengetahuinya, Tuhan itu memberikan sesuatu yang aneh-aneh, dalam arti yang ajaib, tanpa kita tidak ketahui. Nanti perjalanan kita ke sana, ada yang terjadi, itu daripada Tuhan. Yang baik itu kuasa daripada Tuhan, dan yang buruk itu kuasa daripada iblis. Harus kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau yang baik itu datang daripada Tuhan, dan yang jahat itu datang daripada iblis. Jadi itulah saudara, saya tak henti untuk bersyukur saudara-saudara. Bahwasanya kebesaran Tuhan itu sangat nyata di dalam hidup saya. Dan walaupun saya bagaimana saya mengatakan, walaupun saya masih di dalam lapas ini, tapi saya tidak lupa saudara. Bahkan biar tahu saudara ya, saya sampai tidak merasakan hubungan ini terjadi saudara. Saya ingin merasakan Tuhan, bagaimana nanti caranya Tuhan setelah aku keluar dari sini. Aku tidak mau banyak cerita Tuhan, aku harus terpanggil Tuhan. Bukan karena di depan orang yang bunyi, tidak saudara. Seperti kesaksian saya itu saudara, sampai kali saya menyaksikannya, bahkan di depan Kalapas, di depan Karupang, bukan Karupang Kalapas itu, Karupang yang disebut. Mereka itu heran melihat saya, ini siapa kan begitu. Tetapi itulah saudara, coba ini banyak bertubi-tubi dalam. Mama saya meninggal, saya sampai hampir tak bisa berdiri saudara. Hampir adik kata yang muncul. Mama saya meninggal, melihat video kalau saya begini. Mama saya tergeletak di rumah. Aku tak bisa datang ke rumah. Bayangkan saudara, aku tak ngeri kali itu coba. Bahkan sampai ada pikiran ke saudaramu memanjat tembok kemarin itu. Tuhan memanjat tembok aku ini bilang, gak betul lagi ini. Aku terjadi memanjat tembok lah, rupanya gak dijadikan Tuhan. Sebenarnya itulah kebaikan Tuhan itu. Dan sampai sekarang ini saudara, terjadi juga apa yang terjadi yang disebutkan saudara. Jadi saudara-saudaraku, kita hidup di sini bukan hanya kita mempunyai uang. Percaya saudara apa yang saya katakan. Saya sudah jauh mengalami semua. Kepahitan dan keburukan sudah saya alami saudara. Kesedihan yang tak berlalu-lalu habis sudah saya alami sampai sekarang saudara. Mama saya orang yang paling saya sayangi dipanggil Tuhan saudara. Tapi Tuhan mempunyai rencana anak kita punya harus saya jadikan seperti ini. Begitu saudara. Semua kita ini rencana Tuhan. Bukan kita sendiri terpuruk saudara. Percaya saudara, orang di luar sana belum karena tercibuk saudara. Jangan kita lihat saudara orang di luar sana begini begitu. Bukan kita lihat. Tetapi pandanglah Tuhan saudara. Tuhan pandanglah apa yang ini. Mas Muda pun mengatakan demikian. Ketika engkau berseru, tetapi jangan main-main. Seperti Matius di dalam Matius itu, jika engkau bersungguh-sungguh berdoa di dalam kamar, jangan seperti orang bertele-tele. Berdoa, akui kesalahanmu. Tuhan, aku sudah dipenjara Tuhan. Janganlah lihat aku menghadapi masalah burukku. Dan tetapi pandanglah aku sekarang ini Tuhan untuk memuliakanmu. Amin. Amin. Saudara, baik dari Tuhan begitu saudara. Walaupun aku saudara 5 tahun aku benar di penjara dari penjara sebuah sampai sini. Tidak pernah aku saudara namanya mengeluh kali. Memang pernah aku mengeluh, tapi tidak perlu menangis aku berikan ini tidak pernah begitu. Aku selalu bersyukur karena aku punya Tuhan saudara. Walaupun aku tidak mempunyai uang, tetap buat spirit pula. Give fighting, selalu berjuang untuk hidup, bukan untuk hidup ini, untuk hidup kita yang di dalam surga, memuji Tuhan. Jadi harus semangat saudara, walaupun kita tidak mempunyai. Berdoa, Tuhan aku ingin makan ini, Tuhan aku ingin mempunyai uang untuk ini. Dikasih Tuhan itu, percaya. Karena aku dari sini saudara-saudaraku. Mungkin umur saya masih lebih muda daripada saudara, daripada bapak-bapak yang di sini, abang-abang, opung kami lagi. Ya kan, kita berbagai macam suku. Jadi berdoa saudara. Itulah kesaksian saya semalam. Sampai pagi ini saudara saya buku ini mesti berbahagia semangat. Ada yang paling buat ini buku ini kok buku apa ini? Sampai nanti besok saya janji saya saudara, besok saya bawa buku itu ke sini. Yesus itu nyata, mantap kali saudara.
Ketika nanti baca bergantian kita membaca ini, tersentuh hati saudara. Yesus itu baik. Dan betapa kuatnya panglima daya di Kalimantan sana. Apa dibilang panglima daya itu? Dibilang, engkau hamba Tuhan, saya mau menjadi Kristen kalian. 4 orang lagi menjadi Kristen kalian. Amin. Ini kuasa daripada Yesus. Itu bukan dulu Tuhan Yesus. Amin. Jadi juga saudara, karena waktu sudah sedikit lagi, terpujilah Tuhan Allah yang kita memuliakan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin.